Karina Boro dan saya merupakan salah satu bagian dari program Belajar Mengajar Kria. Halo, perkenalkan aku Vera Yulia dari Jakarta. Perkenalkan, nama saya Yulia Putri Nurrahma dari DKI Jakarta. Yang pertama adalah aku mampu untuk bisa mendengarkan. Aku bisa mendengarkan apa aja sih yang anak belajar butuhkan, baik itu dari Kinas selaku anak belajar dari KOPI dan juga teman-teman dan adik-adik dari TK Eksperimental Mangunan dan juga SD Dharma Mulia Surabaya. Selanjutnya adalah memahami dunia anak. Sulit rasanya untuk mengetahui bahwa dunia anak dari setiap anak itu berbeda. Jadi Kria memberikan kami kesempatan untuk belajar bagaimana sih sudut pandang dari setiap anak, bagaimana kita harus men-treat mereka agar mereka bisa sama-sama berkembang tanpa harus mendeskripsikan suatu permasalahan di anak yang satu dengan di anak yang lainnya. Selanjutnya yaitu kreativitas. Tentunya ketika menjadi bagian dari Kria dan menjadi seorang tenaga pengajar nantinya, learning concept yang akan dibawakan oleh setiap guru adalah hal yang mutlak. Dan dari hal itu, Kria membantu kami untuk mengasah kreativitas dalam membuat learning concept yang baik, agar nantinya kami dapat sama-sama mengembangkan learning concept itu dan belajar bersama anak-anak dari berbagai latar belakang, dari berbagai hal-hal yang mungkin berbeda. Ilmu baru, pengalaman baru, dan juga relasi yang baru. Aku jadi tahu bagaimana caranya mengobservasi seorang anak dari karakteristik maupun dari minat atau ketertarikan mereka. Selain itu, aku juga mendapatkan ilmu bagaimana caranya membuat rancangan pembelajaran ataupun learning design yang relevan dengan minat anak. Dan itu adalah pengalaman berharga buat aku. Selain itu, aku juga mendapatkan beberapa kesempatan untuk bisa menambah ilmu maupun pengalaman secara langsung selama proyek belajar mengajar ini. Setiap hari Sabtu selama 2 bulan ini, kami mengadakan sesi refleksi di mana setiap kakak belajar mengajar diberikan kesempatan untuk bisa menceritakan pengalamannya ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar bersama teman belajar mereka. Selain itu, acara dilanjutkan dengan sesi sharing yang biasanya dibawakan oleh kakak-kakak dari teman belajar. Di beberapa sharing, aku jadi tahu bagaimana cara menangani anak dengan kebutuhan khusus seperti disleksia. Dan juga kami dijelaskan tentang fase perkembangan anak mulai dari balita hingga remaja. Selain itu, kami juga diperlengkapi dengan pelatihan tentang storytelling yang dibawakan oleh Miss Lisa. Di samping sharing yang diberikan oleh kakak-kakak teman belajar dan juga pimpinan yang ada di Belajar Mengajar, kami juga diberikan kesempatan untuk mengajar di bulan Februari yang lalu. Jadi, kami dipasangkan berdua-berdua untuk bisa mengajar secara langsung adik-adik atau teman-teman yang berada di TK Eksperimental Mangunan Yogyakarta dan juga SD Dharma Mulia Surabaya. Ketika kami diberikan kesempatan untuk mengajar di TK Eksperimental Mangunan, kami jadi melihat bahwa anak-anak yang datang dari latar belakang yang berbeda ternyata bisa tetap belajar bersama-sama dengan rukun dan menyenangkan. Selain itu, di SD Dharma Mulia pun kami bisa mengajarkan cara mencuci tangan yang baik dan benar dengan konsep yang menyenangkan dan ternyata bikin anak-anak mau mendengarkan loh. Nah, aku berterima kasih kepada partnerku, Kak Ika, yang sudah mau mendampingi aku selama kegiatan belajar mengajar tersebut.
Selain itu, di pandemi seperti sekarang ini, ternyata aku tetap bisa mendapatkan relasi baru dari kegiatan belajar mengajar ini. Selain bisa bertemu dengan pimpinan yang menurutku sangat humble seperti Pak Anton, Bu Ido, dan juga Miss Liza, aku juga bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah yang disatukan dalam kegiatan belajar mengajar ini. Selain itu, aku juga bisa bertemu dengan kakak-kakak dari teman belajar yang mendampingi aku ketika aku harus magang selama 1 bulan di bulan Januari yang lalu. Aku bersama teman belajarku, namanya Mas Dandu, kami dipercaya untuk bisa menghandle atau mendampingi seorang anak laki-laki berusia 5 tahun dengan tingkat kecerdasan setara anak usia 8 tahun. Awalnya, aku sempat bingung apa yang harus aku lakukan untuk bisa relate atau bisa relevan dengan anak ini dari materi yang akan kami sampaikan. Tapi setelah berdiskusi dengan teman belajarku, akhirnya aku mendapatkan banyak informasi, ilmu, dan pengalaman baru selama aku berada di kelas tersebut. Yang pertama yaitu pentingnya komunikasi antar rekan dan antar anak-anak. Dengan komunikasi yang baik ini tentu akan menciptakan rasa pembelajaran yang baik, yang nyaman terhadap kita, pendidik, dan terhadap anak. Dengan komunikasi yang baik ini juga dapat kita manfaatkan untuk mengetahui lebih lanjut dan memahami karakteristik anak sesuai dengan umur mereka. Selanjutnya, saya belajar tentang pentingnya memahami karakteristik anak sesuai dengan usia mereka. Sebelumnya saya memiliki pengalaman mengajar di salah satu SMP di Jakarta. Ini sangat berbeda dengan kesempatan yang diberikan oleh Kria kepada saya minggu lalu untuk mengajar di salah satu TK di Yogyakarta, yaitu TK Eksperimental Mangunan. Ini sangat berbeda, di mana antara karakteristik anak SMP dengan karakteristik anak TK. Sehingga sebelum saya melakukan pembelajaran untuk mereka, saya mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan. Hal yang berubah dari diri aku selama mengikuti program Kria, yang pertama adalah controlling myself, yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik, dan yang ketiga adalah meningkatkan social skill aku. Dari ketiga hal ini merupakan top 3 hal-hal baik yang berubah di hidup aku selama mengikuti program Kria. Dan membahas mengenai rencana aku ke depannya, aku akan terus aktif dalam memberikan pembelajaran kepada adik-adik dan khususnya orang-orang yang kurang memiliki privilege dalam menggapai kesempatan dalam belajar di dunia pendidikan. Aku akan turut aktif menjalani peran aku sebagai seorang tenaga pengajar di salah satu bimbingan belajar, dan juga mungkin akan ikut dalam beberapa komunitas yang bergerak di dunia pendidikan. Ini kedepannya aku terpanggil untuk bisa membagikan ilmu yang aku dapatkan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar aku. Mungkin bisa dimulai dari keluarga aku sendiri, karena kebetulan aku punya keponakan yang masih kecil. Mungkin aku juga bisa membagikannya kepada teman-teman aku yang sudah menjadi orang tua. Dan kalau aku diberikan kesempatan untuk bisa mengajar di komunitas mengajar, ataupun mungkin menjadi teman belajar, aku ingin sekali mempraktekkan ilmu yang sudah aku dapatkan ini. Karena aku menggambarkan hidupku ini seperti sebuah wadah, di mana wadah ini nantinya akan dipenuhi oleh banyak hal, termasuk hal-hal baru. Dan bagaimana caranya aku bisa terus mendapatkan hal-hal baru tersebut kalau kapasitas wadahnya sudah tidak cukup, yaitu dengan cara membagikan apa yang ada di dalam wadahku tersebut kepada orang lain. Selain itu, aku lihat di Kria Global memiliki banyak program-program menarik selain
proyek belajar mengajar ini. Jadi kalau aku memiliki waktu dan kesempatan, aku ingin sekali untuk bisa mencoba program-program lainnya. Dan yang terakhir, beberapa tahun lalu aku sempat kepikiran untuk membuat sebuah komunitas yang beranggotakan orang-orang ataupun anak-anak yang memiliki keterbatasan dalam hal berbicara. Karena aku pun terlahir dengan ketidaksempurnaan di mana aku memiliki sedikit kesulitan berbicara, yaitu stutter, dan aku melihat bahwa materi yang disampaikan atau yang diberikan selama proyek belajar mengajar tersebut juga ternyata relevan untuk bisa diterapkan atau diaplikasikan kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Karena selain dilatih sisi akademis di sekolah, ternyata ketika mengikuti proyek belajar mengajar ini, anak-anak juga dipacu untuk bisa mengeluarkan potensi terbaiknya dari apa yang menjadi minat atau ketertarikannya. Dengan begitu, anak bisa menjadi semakin percaya diri sehingga tidak minder atau tidak rendah diri atas kekurangan yang dimilikinya. Yaitu rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab ini rasa tanggung jawab terhadap diri saya sendiri dan rasa tanggung jawab terhadap orang lain. Selanjutnya, tidak menunda sesuatu. Momen yang saya banggakan selama saya mengikuti program belajar mengajar Kria ini yaitu saat saya diberikan kesempatan untuk bertemu dan belajar bersama-sama dengan TK Eksperimental Mangunan di Yogyakarta. Di sana saya bertemu dengan David, dengan Anya, dengan Amabel, dengan Sakti, dan dengan yang lainnya. Di sana saya sangat senang karena saya melihat antusias yang sangat besar atau antusias yang sangat tinggi yang mereka berikan atau yang mereka tunjukkan kepada saya.